Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Hana Fauzia. Saya mahasiswi dari Kampus Politeknik UPT Tasikmalaya dengan prodi Manajemen Pemasaran dan Konsentrasi Digital Marketing. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang praproduksi atau tahap dalam proses pengambilan film. Baik, yang pertama itu menentukan ide. Kegiatan praproduksi ini dimulai dari pemilihan ide, yang mana setiap karya audiovisual yang baik pasti memiliki ide yang baik. Jadi sebelum kita menentukan naskahnya seperti apa, skenario-nya seperti apa, kita tentukan dulu nih, kita pikirkan dulu ide apa yang akan kita buat dalam film kita nanti, judul apa yang akan kita buat dalam film kita nanti agar para penonton terkesan dalam pembuatan judul kita. Nah, di sini ide juga merupakan gagasan utama atau benang merah dari tayangan audiovisual yang disajikan. Biasanya ide utama ini juga sudah memiliki gambaran akan gagasan umum lainnya. Jadi ide ini suatu gagasan utama, peran utama dalam pembuatan film. Jadi kita tuh gak sembarang membuat film ya. Kita tuh pikirkan dulu ide kita ini akan berkepanjangan dalam film kita atau tidak gitu. Jadi harus terpikirkan dengan matang-matang gimana skenario film kita nanti ke depannya. Oke, yang kedua yaitu ada naskah. Dari ide yang sudah dipilih, maka dibuatlah sebuah naskah yang menjabarkan ide tadi menjadi cerita utuh yang memiliki awal dan akhir yang jelas. Jadi setelah kita menentukan ide, setelah kita tahu nih judul film yang akan kita buat, kita tuh bikin naskahnya. Jadi pembuatan naskah juga itu nggak asal bikin naskah aja, kita tuh harus membuat naskah dengan alur yang kita buat tuh nyambung gitu loh, dari awal sampai akhir. Dialognya juga nyambung, skenario-nya juga nyambung, jadi nggak asal bikin naskah aja. Terus penulisan naskah ini memerlukan sebuah keahlian karena pembuatannya tidak bisa begitu saja dilakukan oleh sembarang orang. Jadi ada orang-orang tertentu yang mereka memang bisa membuat mereka yang mampu membuat naskah film atau naskah dari judul kita nanti. Nah, selanjutnya ada storyboard. Adalah sebuah media yang biasanya bentuknya menyerupai komik, di mana ada gambar-gambar yang merangkai alur cerita. Fungsinya untuk memudahkan proses pengambilan adegan. Dua hal ini akan mempermudah penata kamera dalam menentukan frame yang diinginkan sutradara. Jadi setelah kita membuat naskah, kita tuh membuat seperti komik dengan gambar-gambar kasar gitu. Adegan seperti apa yang nanti akan diambil oleh penata kamera yang diingin sutradara. Jadi penata kamera tuh nggak bingung harus mengambil frame kayak gimana. Jadi setelah adanya storyboard, kita tuh tahu pengambilan skinnya seperti apa, framenya seperti apa yang sesuai dengan keinginan sutradara. Storyboard disebut juga naskah dalam bentuk gambar, artinya potongan-potongan gambar sketsa kasar yang merupakan bentuk-bentuk shoot atau adegan yang dihasilkan atas dasar shoot utama adegan. Storyboard ibaratnya gambaran atau hasil produksi yang ingin dibuat. Nah, jadi seperti yang saya bicarakan tadi, jadi kayak gambar-gambar kasar gitu, kayak kita tuh bikin dari buku nih, bikin dari buku, jadi kayak pakai pensil gitu membuat gambar. Oh, adegan pertama ini kayak gini, adegan kedua kayak gini. Jadi si prataka tuh nggak bingung frame apa yang akan dia ambil dan seperti apa yang diinginkan sutradara. Fungsi storyboard antara lain sebagai standar dari apa yang ingin diproduksi, juga sebagai rujukan bagi seluruh unit produksi sekaligus standar pengawasan dan hasil produksi. Selanjutnya, storyboard dilengkapi dengan beberapa hal. Yang pertama, bagaimana pengambilan gambaran seperti shoot size, sudut gambar, atau angle komposisi. Jadi nggak asal pengambilan gambar tuh asal ngambil aja. Jadi kita tuh harus tahu dulu metode seperti apa yang akan kita ambil. Yang kedua yaitu pergerakan lensa atau pergerakan kamera. Lens or camera moving seperti zoom in, zoom out, title up, title down, pan left, pan right, track in, track out, swing left, right, dan pergerakan lensa lainnya. Selanjutnya ada keterangan nomor yang berfungsi untuk menandai atau sebagai panduan tim produksi mencari teks atau narasi yang ada di kertas terpisah. Jadi jadi kita tuh bukan bikin gambarnya saja, kita juga membuat nomor nih, halamannya juga, dimana kalau misalnya nanti naskahnya tuh misalnya tidak sesuai dengan urutan, jadi
ada nomor-nomornya, jadi kita tuh tahu, jadi kita tuh nggak bingung lagi karena ada si nomor-nomor yang menandai sebagai panduan tim produksi yang membuat kertas yang terpisah itu. Selanjutnya ada breakdown shooting, script breakdown, yaitu menguraikan tiap adegan dalam skenario menjadi daftar yang berisi jumlah informasi tentang segala hal yang dibutuhkan untuk pengambilan gambar. Proses ini dilakukan agar bisa menentukan rincian kebutuhan syuting, termasuk biaya yang dibutuhkan serta pengaturan pada jadwal syuting. Jadi kita juga membuat breakdown shoot untuk menguraikan tiap skenario menjadi daftar yang berisi jumlah informasi tentang segala hal dengan mencakup kebutuhan, biaya, dan pada jadwal-jadwal syuting tuh kita tuh sudah tersusun ya dari breakdown syuting ini. Selanjutnya, membuat script breakdown. Yang dibutuhkan adalah script breakdown sheet yang berisi informasi tentang adegan yang ada pada film tersebut. Segala keperluan syuting untuk tiap adegan diuraikan dalam satu lembar breakdown sheet. Lembar tersebut memuat informasi sebagai berikut. Nah, ini tuh untuk contoh breakdown shoot. Ada scan, ada set, ada talent, ada wardrobe, art proof, time. Dan di sini contohnya yaitu dalam scan, Heru menjelaskan tentang para wisata kepada Pak Ragi, lalu berangkat sekolah dan Ibu Ragi menanyakan kepada Heru. Nah, set di sini yaitu di depan kantor yayasan, lokasinya tuh, dan talentnya itu pemerannya itu Heru dan Pak Ragi. Wardrobe-nya Heru berseragam sekolah, jadi kostumnya Pak Ragi dan keluarga setelan biasa, daster dan gendongan anak, itu untuk ibunya Heru ya. Dan art prop-nya itu kursi di teras dan air kopi. Jadi untuk kayak bukan pernak-pernik sih, kayak yang di atas meja, yaitu di tempat lokasinya. Dan bahkan itu jam 8 sampai jam 10. Jadi disitu udah tertera dari adegan pertama sampai jadwalnya tuh sudah dicantumkan dalam breakdown shoot. Oh iya, tadi ketinggalannya, jadi sebelum ke scan dan kolom-kolomnya ini ada hari dan lokasi di mana harus pengambilan skin ini. Jadi di sini hanya udah ada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, lokasinya wilayah rumah ortu Pak Syahrul, kamar mandi MCK. Mohon maaf. Dan juga ada prodnya, dirnya, dopnya, talent, dan kliennya. Misalnya dalam lembar pertama dan scan pertama. Nah, selanjutnya ini adalah contoh lembar breakdown sheet. Di sini ada contoh dari breakdown sheet. Yang pertama ada date, yaitu bagian ini dicantumkan tanggal script. Yang kedua script version date, waktu yang dicantumkan adalah tanggal versi skenario yang dipakai untuk menyiapkan syuting. Yang selanjutnya ada product company, bagian yang mencantumkan nama dan nomor telepon dari produksi yang memproduksi film tersebut. Ada breakdown page, breakdown page number, yaitu nomor halaman dari lembar breakdown yang dibuat untuk membantu mengontrol apakah telah menyelesaikan pekerjaan adegan demi adegan secara berurutan. Biasanya nomor halaman ini sama dengan nomor adegan, kecuali jika untuk satu adegan membutuhkan lebih dari satu lembar breakdown. Selanjutnya ada title atau episode. Pada bagian ini dituliskan judul film yang diproduksi. Jika film tersebut merupakan satu serial, perlu dicantumkan juga nomor episodenya agar para takarut tuh jadi nggak bingung ini tuh episode berapa dan adegannya seperti apa. Nah, terus ada juga page count, yaitu bagian uraian tentang panjang atau porsi dari adegan dalam skenario. Biasakan membagi tiap halaman skenario menjadi 8 bagian. Jika adegan yang diuraikan hanya mempunyai panjang 2 atau 8 halaman, maka tuliskan 2/8 page count, tergantung dari format tulisan skenario yang berdasarkan tingkat kerumitan sebuah adegan. Sebuah skenario yang ditulis dengan format berbeda menghasilkan page count yang berbeda pula. Adegan sepanjang 2/8 halaman mungkin memerlukan waktu lebih lama dibanding dengan adegan lain dengan page count lebih besar jika melibatkan banyak orang atau ruangan yang sangat besar dan pergerakan orang serta kamera yang rumit.
Page count juga bukan sebuah ukuran mutlak untuk mengetahui seberapa lama sebuah adegan di-shoot, namun page count membantu dalam mengukur porsi dari masing-masing adegan dari sebuah film. Yang selanjutnya adalah location or set. Dicantumkan lokasi sesuai dengan skenario ini diperlukan untuk memudahkan identifikasi antara satu dengan adegan-adegan yang lainnya. Yang perlu diingat, bisa saja lokasi syuting berubah sama sekali dengan apa yang direncanakan dalam skenario. Yang selanjutnya ada scan number. Number adegan sesuai dengan tercantum dalam skenario. Jadi seperti yang di breakdown shoot ya tadi. Selanjutnya ada in or ex. In itu adalah interior yang berarti dilakukan dalam suatu ruangan. Sementara ex adalah eksterior yang artinya diambil dari luar ruangan. Jadi seperti indoor dan outdoor gitu. Dan ada night atau night, day atau night. Bagian ini menandakan waktu adegan untuk siang hari atau malam hari. Dan selanjutnya ada description, penggambaran kejadian spesifik yang ada dalam adegan untuk mempermudah ingatan. Dengan cara ini tidak akan membuang waktu dengan membolak-balik skenario untuk mengingat apa yang terjadi dalam adegan. Jadi sudah tertera kan ya, jadi nggak ada problem yang seperti ini. Kayak lupa nih adegan ini udah apa belum, jadi ada skenarionya ya. Selanjutnya ada case. Pada bagian ini untuk menuliskan semua pemeran yang melakukan dialog atau speaking part termasuk para pendukung, semuanya dirumuskan berdasarkan pentingnya peran. Nomor ini tidak boleh berubah-ubah dikarenakan agar masing-masing porsi dalam peran berdasarkan skenario dapat dilakukan dengan mudah. Selanjutnya ada wardrobe, bagian khusus untuk mencatat kostum yang akan dikenakan oleh pemeran. Catatan ini diperlukan apabila ada kostum khusus dipakai oleh pemeran yang penyediaannya memerlukan biaya dan waktu khusus. Selanjutnya ada extras atau atmosfer. Bagian ini mencantumkan jumlah orang-orang atau kru ya yang dibutuhkan untuk mendukung suasana dalam sebuah adegan. Pencatatan ini termasuk jika kru serupa terdapat pada adegan lainnya sehingga bisa dikelompokkan secara kelanjutan. Terus ada make up atau hairdo. Pencatatan khusus tentang tata rias dan tata rambut nih untuk tiap peran kru. Jadi jadi aktor itu nggak asal pakai kostum aja, jadi ada khusus untuk wardrobe-nya gitu. Terus ada extra atau silent beats yang termasuk dalam pencatatan ini adalah para pemeran tidak melakukan dialog yang tidak tergabung dalam kru. Misalnya seorang tukang koran bersepeda yang kemudian melemparkan koran ke rumah pelanggannya. Ya, jadi kayak apa ya? Misalnya kita kan lagi ada dialog di tengah pasar nih. Nah, akan ada orang-orang itu disebutnya silent beats. Jadi kayak bukan peran pembantu, kayak apa ya disebutnya, lupa lagi. Ya kayak gitulah. Terus ada vehicles atau animals. Pencatatan yang diperlukan apabila ada kendaraan yang nantinya tampak dalam gambar atau frame. Catatan tersebut meliputi segala informasi tentang kendaraan yang dipakai termasuk tahun, warna, jumlah, dan posisi kendaraan. Apabila dalam hal itu membutuhkan hewan, harus dipastikan tentang dibutuhkan atau tidak seorang pelatih atau pawang hewan. Jadi nggak asal sembarangan kita bawa hewan ataupun membawa kendaraan orang lain. Jadi harus tersusun dulu, terperinci dulu ya, tahunnya atau kejinakannya kalau dalam hewan. Terus selanjutnya ada props, set design atau genre. Ketiga hal tersebut merupakan bagian dari departemen artistik. Props adalah benda-benda yang dipakai oleh cats denastras. Set dressing merupakan tata lokasi yang diatur dan dihias oleh set dresser. Dan genre ialah tanaman yang dipinjam, disewa, atau dibeli karena bukan bagian dari lokasi. Jadi kita harus minta izin dulu. Selanjutnya ada sound effect nih atau musik. Pencatatan kebutuhan untuk efek suara tertentu serta musik yang akan dipakai. Dan selanjutnya ada security teachers. Terkadang dibutuhkan tenaga keamanan untuk kelancaran syuting pada adegan atau lokasi tertentu. Teachers perlu dicatat juga.
Pada bagian ini jika diperlukan pengajar untuk pemeran di sela-sela waktu syuting. Jadi kayak pelatih si talentnya itu gitu. Terus ada special effect, pencantuman segala kebutuhan efek khusus seperti ledakan, penghancuran, pembakaran, tata rias khusus dan sebagainya, kayak misalnya kayak di film-film rumah terbakar. Jadi ada nih orang-orangnya tuh yang menyiapkan segala sesuatunya. Jadi nggak asal ngebakar aja. Terus ada estimation no of setups, pencatatan untuk memperkirakan sudut pengambilan gambar suatu adegan serta menentukan setup yang dibutuhkan. Selanjutnya ada estimasi production time, yaitu tentang perkiraan waktu yang diperlukan untuk menyiapkan setup dan perekaman gambar pada setiap setup, termasuk pencatatan total waktu untuk semua setup. Selanjutnya ada special equipment, kebutuhan peralatan khusus untuk syuting, misalnya steadicam, underwater camera, care mounting, atau lens and tail. Yaitu ya, selanjutnya ada production notes, pencatatan yang memuat semua keperluan yang belum disebutkan di bagian-bagian sebelumnya, yang membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya khusus. Jadi kalau production note ini jadi nggak dicantumkan dalam breakdown shoot dan breakdown sheet. Jadi ada catatan khusus untuk yang membutuhkan waktu, tenaga, yang lainnya. Terus juga misalnya dalam hal mempersiapkan efek ledakan yang butuh waktu sekitar 3 jam. Nah, selanjutnya ada script breakdown. Script breakdown ini jika dalam skenario film yang dibuat mempunyai 1 scan, maka akan memiliki 100 lembar script breakdown sheet. Selanjutnya, pindahkan informasi yang telah dicantumkan pada lembaran-lembaran script breakdown sheet ke dalam script breakdown. Jumlah kolom informasi yang tertera pada script breakdown tidak sebanyak terdapat pada script breakdown sheet. Karena itu, untuk pencatatan informasi lainnya ada pada kolom notes. Jadi kayak fungsi notes-nya tadi. Terus lanjut yang terakhir nih, script breakdown diperbanyak kemudian dibagikan ke seluruh departemen agar semua tim bisa mengerti dengan baik apa yang harus dipersiapkan serta apa yang dikerjakan dalam produksi film tersebut. Pembagian kerja di setiap departemen mengacu pada segala hal yang tertera dalam script breakdown. Jadi seluruh kru, seluruh tim tuh mempunyai script breakdown sheet dan script breakdown shoot-nya agar pembuatan film kita tuh dari awal sampai akhir tuh berjalan dengan mulus, dengan baik, dan juga menghasilkan yang memuaskan. Oke, mungkin itu saja penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan kata, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.